Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga di pagi ini kita selalu di dalam penuh sukacita, di dalam kasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Marilah kita bersatu teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021, tertulis dalam Lukas 5 ayat 5, demikianlah dikatakan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Memancing adalah pekerjaan yang paling menuntut keterampilan dan kesabaran. Pernahkah Anda memancing atau melihat orang sedang memancing? Beberapa hari yang lalu saya olahraga ke daerah danau yang tidak begitu jauh dari tempat tinggal kami. Saya melihat sepanjang tepi danau banyak orang duduk menunggu pancingan yang sudah terpasang ke arah danau. Di situasi cuaca yang sangat terik. Tapi mereka dengan sabar menunggu pancingannya. Mereka tahan duduk menunggu mata pancingnya disantap ikan mangsaan. Tapi apakah mereka akan tetap bersuka cita bila seharian memancing tapi tidak mendapatkan hasil? Simon Petrus dan rekan-rekannya adalah nelayan sejati. Dalam nats kita hari ini, mereka dikatakan bekerja keras panjang malam untuk menangkap ikan. Sayang, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sebabnya Simon tidak terlalu merespon baik apa yang dikatakan oleh Yesus dengan menyuruhnya melempar jala ke air yang dalam. Dalam Lukas 5 ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan."
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi hati yang kecewa karena tidak mendapatkan hasil, perintah Yesus untuk mereka kembali menjala sebenarnya mendapat tanggapan yang tidak terlalu baik, tidak positif dari Simon. Karena mereka tahu malam adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Lalu kenapa Yesus menyuruh mereka melemparkan jalannya ketika hari masih siang? Malam saja tidak dapat, apalagi siang. Tapi sekalipun demikian, Simon Petrus melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia melihat keajaiban terjadi ketika itu. Ini sangat jelas disampaikan dalam Lukas 5 ayat 6-7. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang tidak mungkin menurut kita, tetapi nyata dan mungkin bagi Allah. Marilah kita percaya dan berserah penuh kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu akan kuasa dan kebesaran Tuhan. Bila kegagalan sedang menerpa hidupmu secara beruntun, sehingga saudara merasa tidak mampu berdiri lagi, sabarlah berharap kepada Tuhan. Nantikan seruan Tuhan di dalam hidupmu. Inilah saat yang tepat. Saudara harus datang berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Jangan keraskan hati, menganggap diri kuat dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Rendahkanlah hatimu. Biarkan Tuhan menyatakan kuasa dan karyanya dalam kehidupanmu. Maka engkau akan melihat mukjizat besar nyata di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman-Mu yang menyapa kami di pagi ini mengingatkan kami bahwasanya Engkau Allah kami yang maha kuasa, yang sanggup memberikan segalanya. Banyak hal yang tidak mungkin bagi kami, tetapi di dalam kasih Tuhan, Tuhan menjadikan nyata. Ajari kami Tuhan hari lepas hari untuk mengerti setiap maksud Tuhan di dalam hidup kami. Ajari kami dengan penuh pengharapan memohon dan pertolongan Tuhan. Jikalau sekarang kami sedang bergumul, jikalau sekarang kami sedang menghadapi berbagai-bagai persoalan, kami tahu Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Engkau akan menolong dan menguatkan kami. Engkau akan menunjukkan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Karena itu Tuhan, berikan hati yang taat kepada kami untuk terus percaya, menanti pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kuatkan kami dan teguhkanlah iman kami senantiasa Tuhan, agar kami terus menjadi anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati segala pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukannya hanya di dalam Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Ya Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih setia, penyertaan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.